Cerdas semuanya di hari ini. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, ayo semuanya pada duduk manis, gabung di link Radio Suara Maluku Cerdas dan kalian juga bisa langsung melihat pembelajaran yang akan diajarkan oleh Ibu Dana di hari ini melalui channel YouTube BTKI Maluku. Karena di live streaming ya. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang mau lihat boleh langsung gabung pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, kalau gitu tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita belajar bersama dengan Ibu Dana dari PAUD Anastasia. Halo, selamat pagi anak-anak yang manis semua. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Jumpa lagi, seperti biasa kita akan masih tetap belajar. Semoga anak-anak dapat melihat dan menyimaknya dengan baik. Oke anak-anak manis, di hari ini kita akan masih dalam tema profesi atau pekerjaan dan profesi dari pekerjaan seorang wartawan. Jadi subtema kita hari ini yaitu wartawan. Ya anak-anak manis, berbicara tentang wartawan berarti kita sudah mengenal pekerjaan atau profesi dari wartawan. Pekerjaan dari seorang wartawan adalah mencari, menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan juga disebut sebagai juru warta atau jurnalis. Wartawan ada mempunyai beberapa bagian. Wartawan foto, tugasnya yaitu mencari berita dengan menggunakan kamera. Wartawan cetak, tugasnya yaitu mencari berita untuk media cetak. Reporter atau wartawan melaporkan suatu peristiwa pada tempat kejadian. Ya, itu adalah tugas dari wartawan. Alat yang digunakan atau dibutuhkan wartawan saat bekerja: satu, alat tulis untuk menulis berita. Yang kedua, komputer. Yang ketiga, kamera. Yang keempat, mikrofon. Dan yang kelima adalah tape recorder. Ya, itulah adalah penjelasan tentang pekerjaan dari wartawan. Nah, anak-anak yang manis, kalau tidak ada bapak atau ibu dari profesi atau pekerjaan wartawan, maka kita tidak bisa menonton, bahkan mendengar televisi, bahkan juga tidak bisa melihat acara-acara yang baik yang suka dinonton oleh anak-anak di televisi, didengar di radio, bahkan juga di media-media lain seperti majalah, bahkan juga koran. Ya, pasti di antara sekian banyak anak-anak pasti ada orang tua yang profesinya adalah sebagai wartawan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan satu pekerjaan bagi bapak atau ibu dari wartawan, sehingga kita bisa melihat masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Oke anak-anak manis, di saat ini kita akan tiba pada bagian selanjutnya adalah bahasa. Nah, di hari ini kita akan membaca serta membedakan kata bahkan juga kalimat. Tujuannya agar anak dapat membedakan kata, bahkan juga melatih pendengaran untuk membedakan kata tersebut, bahkan juga kalimat tersebut. Ya, anak-anak manis, hari ini kita akan mulai dari kata. Ya, anak-anak dengar baik-baik serta menyimaknya
beda atau sama. Ika, iko, sama atau beda? Beda. Yang kedua, isi, isi, sama atau beda? Sama tentunya. Yang ketiga, inja, inja, sama atau beda? Sama. Ikang, tiang, sama atau beda? Beda. Bedanya adalah ikang dan tiang. Ya, itu tadi kita telah membedakan kata. Selanjutnya kita akan membedakan kalimat. Ita pun gigi sakit. Ina punya gigi sakit. Sama atau beda? Beda. Bedanya adalah di kalimat ina atau nama ina dan ita. Kalimat yang berikutnya, ima, iko, ayam. Ima, iko, ayam. Sama atau beda? Sama. Kalimat yang berikutnya adalah ita, isi, air. Ita, isi, air. Sama atau beda? Sama. Nah, tujuannya pasti anak-anak tahu tujuannya agar anak-anak bisa mendengar, melatih pendengaran serta bisa membedakan. Ada perbedaan antara kata dan kalimat. Ya. Kita lanjut pada pembelajaran berikutnya adalah kognitif. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar. Di hari ini kita akan belajar tentang kognitif serta mengenal bentuk. Ya, pada usia kelompok bermain sampai dengan usia TK, kita sudah mengenal beberapa macam-macam bentuk. Dan di saat ini kita akan mengenal 3 bentuk. Seperti yang anak-anak lihat, ada 3 bentuk yang diberikan makaroni dengan warna hijau. Kelihatannya seperti gambar yang sangat menarik. Tujuannya agar anak-anak tertarik untuk lebih mengenal bentuk serta menghitung. Bahkan juga di hari ini kita akan membedakan banyak dan sedikit. Ya, kita mulai pada pola bentuk. Di sini ada bentuk lingkaran. Disebut bentuk lingkaran karena bentuknya bulat atau seperti model bola, bahkan juga ikat-ikat rambut. Ya, yang berikutnya adalah pola berikutnya adalah bentuk segitiga. Seperti yang anak-anak lihat, ini adalah bentuk segitiga, bentuknya seperti rumah. Yang berikutnya adalah segi empat. Dikatakan segi empat karena bentuknya panjang, bahkan juga sisinya sama panjang dan sama pendek. Ya, kita mulai menghitung bentuk lingkaran dan banyak makaroni yang ada pada bentuk lingkaran ini. Kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata makaroni yang ada pada bentuk lingkaran ada 11. Kita tulis angka 11. Yang berikutnya kita menghitung banyaknya makaroni pada bentuk segitiga. Kita mulai 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis angka 10 pada bentuk segitiga. Yang berikutnya kita hitung bentuk segi 4. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata makaroni pada bentuk segi 4 ada 12. Ya, kita sudah selesai menghitung makaroni pada pola bentuk lingkaran, segitiga, bahkan juga segi 4. Nah, pada ketiga pola bentuk ini, banyak makaroni kita sudah menghitung, bahkan sudah menulis angkanya. Yang pertama lingkaran adalah angka 11. Yang kedua adalah bentuk segitiga, ada angka 10. Dan yang terakhir adalah bentuk segi 4, ada angka 12. Sekarang kita akan membedakan banyak dan sedikit. Ternyata dari 3 pola bentuk ini, angka yang paling banyak terdapat pada bentuk segi 4. Kita lingkar. Ternyata banyak angkanya pada segi 4 ada 12. Yang paling sedikit adalah bentuk segitiga. Ternyata makaroni yang ada pada pola segitiga ini ada 10. Jadi anak-anak bisa membedakan banyak dan sedikit? Ya, yang paling sedikit adalah bentuk segitiga yang jumlahnya adalah 10. Yang paling banyak adalah segi 4 yang jumlahnya adalah 12. Tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak bisa mengenal pola bentuk lingkaran, segitiga, bahkan juga persegi 4. Di samping itu pun juga anak-anak bisa menghitung, bisa menulis angka, bahkan bisa membedakan banyak dan sedikit. Ya, anak-anak yang manis, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti, bisa menikmatinya, bahkan juga bisa bermain di rumah dengan siapa saja. Terima kasih, sampai jumpa.